Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini ditemani oleh Abang Peter Sidauruk dan juga oleh Kak Christine Margarita daftar. Wah, luar biasa. Adik-adik udah pada semangat ibadah belum? Wah, udah pada semangat nih. Kakak Christine semangat nggak? Semangat dong, Bang. Luar biasa. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita supaya lebih semangat lagi, kita nyanyikan satu lagu dulu, Kak. Boleh? Apa tuh, Judulnya apa? Kita nyanyikan satu lagu yang berjudul Happy Ya Ya Ya. Happy Ya ya ya, happy ya ya ya. saya senang Jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita nyanyikan sekali lagi dengan penuh semangat ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Wah, sepertinya adik-adik udah pada semangat nih, Kak. pastinya dong, Bang. Wah, supaya lebih semangat lagi, kita akan yel-yel dulu nih. Adik-adik di rumah masih ingat nggak yel-yelnya? Kayaknya masih deh, Bang. Wah, Kak Christine masih ingat nggak? Masih dong. Wah, ayo Kak, coba yel-yel untuk kita semua, Kak. Ayo. Nah, adik-adik, kalau kakak dan abang bilang anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik menjawab Bersama Yesus, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Wah, luar biasa. Wah, kita coba sekali lagi yuk, Kak. Ayo, Bang. Nah, kalau kakak dan abang bilang anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik yang di rumah menjawab Sama Yesus, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Wah, udah pada semangat semua nih berarti nih, Kak. Iya dong, Bang, pastinya. Nah oke, sekarang sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik di rumah harus menyiapkan Alkitab, persembahan, dan juga hati untuk memuliakan nama Tuhan. Nah sebelum kita mulai ibadah kita, alangkah baiknya kita bersaat teduh terlebih dahulu. Adik-adik, mari kita satukan hati kita, ditundukkan kepalanya, kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik biar lebih semangat lagi kita angkat satu pujian yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Tapi sambil bangkit berdiri ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Wah, udah pada luar biasa ini semangatnya. Nah, sekarang untuk melanjutkan ibadah kita nyanyikan lagu berikutnya yang berjudul Patik Parjolo. Patik Parjolo, audo jaho bade batam, nina de batanta. Jadi marangkup au bahenon mude batam, ido patik na parjolowi. Sekali lagi adik-adik. Patik parjolo au do jaho bade batam, nina de batanta. Dan jadi marangkup au baenon mude batam, ido patik na parjolowi. Anak-anak sekolah minggu, titah Allah pada minggu ini adalah titah keempat dan maksudnya. Demikian bunyinya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki doa pengampunan dosa, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Kita nyanyikan satu kali lagi ya dengan penuh semangat. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, epistel minggu ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-17, ayat 17 sampai dengan 24. Kita membacanya secara responsoria. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras,
sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam pengakuan iman kepercayaan kita, mari kita nyanyikan satu lagu yang berjudul Holandak Danak. Holandak Danak na met al, alay na boyaw tu Jesus law. Olani bana olo aki pai masaha tu surgoi. Oh Tuhan Yesus jangko nawon tung somargogo dan danakon di hongoluku pangke mai tau hasangapon di goarmi. Kita nyanyikan satu kali lagi dengan penuh semangat. Holandak danak na met al, alay na boyaw tu Jesus law. Olani bana olo aki pai masaha tu surgoi. Oh Tuhan Yesus jangko nawon tung somargogo dan danakon di hongoluku pangke mai tau hasangapon di goarmi. Anak-anak sekolah minggu, mari kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu ya. Bertemu lagi bersama kakak Helen baru Manulang yang akan membacakan warta kita pada hari ini, Minggu 8 Mei 2022. Warta yang pertama, nama minggu kita di minggu ini adalah Jubilate
atau artinya bersorak-sorailah kepada Allah, hai seluruh bumi, yang terdapat di dalam kitab Mazmur 66 ayat 1. Warta yang kedua, adik-adik bisa menyiapkan Alkitabnya karena khotbah kita pada hari ini tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai 37. Kakak ulangi ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 30 sampai 37. Dan warta yang ketiga, adik-adik juga bisa menyiapkan Alkitabnya untuk khotbah di minggu depan tanggal 15 Mei 2022 yang tertulis di dalam kitab Mazmur 96 ayat 1 sampai ayat 4. Mazmur 96 ayat 1 sampai ayat 4. Dan warta yang terakhir untuk adik-adik yang berulang tahun pada tanggal 2 sampai tanggal 8 Mei. Coba angkat tangannya, siapa yang ulang tahun di minggu ini? Kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, cita-citanya tercapai dan Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun bersama-sama ya. Musik. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu selamat ulang tahun. Demikian pembacaan warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke, sebelum kita memasuki firman, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita nyanyikan satu kali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Halo adik-adik, apa kabar? Inang percaya selalu dalam keadaan sehat selalu. Nah, kalau Inang bertanya,
Apa kabar anak sekolah minggu? Jawabannya adalah yes, 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 yes. Oke, sekarang Ina bertanya. Apa kabar anak sekolah minggu? Luar biasa. Yes, 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 yes. Ya harus seperti itu adik sekolah minggu. Harus selalu bersemangat. Nah, di sekolah minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa dulu. Yuk kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Tuhan, inilah kami anak sekolah minggu mau mendengarkan firman-Mu. Kami sudah siap, berfirmanlah Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, di sekolah minggu pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 30 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidur. Sesudah ia masuk, ditutup nyala pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dan dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap ke atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu, maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Shunem itu. Dipanggilnya lah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu itu. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembahnya dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnya lah anaknya lalu keluar. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, luar biasa tadi ya, ada anak yang mamanya ya sudah sangat sedih sekali karena dia menjamah tangan dan kakinya sudah dingin adik-adik. Padahal anak ini sudah cukup lama sekali ditunggunya. Ya, sudah cukup lama sekali ditunggunya. Lalu Tuhan memberkati, lalu dia punya anak. Tetapi adik-adik, anak ini telah usia sudah agak besar, anak ini jatuh sakit adik-adik. Ya, jatuh sakit. Nah, seketika dia anak ini kan rajin selalu membantu bapaknya ke ladang. Nah, di saat dia di ladang, dia mengatakan, "Pak, kepalaku sakit." Lalu bapaknya menyuruhnya dia pulang adik-adik. Nah, di saat dia pulang, dia lalu bilang sama mamanya, "Aku sakit." Lalu dia berbaring di pelukan oleh mamanya. Nah, tetapi sewaktu dia berbaring, lalu ibunya melihat tangannya dan kakinya sudah dingin. Nah, adik-adik coba bayangin betapa sedihnya hati mamanya melihat kondisinya tersebut. Lalu dia pun, nah pada saat itu dia punya tamu adik-adik.
Adik-adik tahu siapa nama tamunya? Ada yang tahu? Nama tamunya adalah Elisa. Nah, Elisa ini adalah nabi, ya. Nah, lalu dia menyerahkan, lalu dia mengatakan dia percaya, karena Elisa juga pernah datang ke rumahnya dan mengatakan, percayalah, Tuhan pasti memberkati engkau. Dan ternyata benar sekali adik-adik, Tuhan memberkati perempuan ini. Dia adalah perempuan Sunem, ya. Dia memberkati, lalu dia hamil dan dia melahirkan seorang anak. Inilah anaknya. Nah, anaknya ini sakit dan dia percaya. Lalu dia, bagaimana perasaannya? Dia kembali datang ke siapa? Ke tamunya ini, yakni Elisa. Lalu dia menyerahkan anaknya ini, adik-adik. Karena apa? Karena dia percaya kepada tamunya ini, sehingga dikatakan seperti kata ibunya, ya. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia percaya, lalu dia diserahkanlah anaknya ini kepada Elisa. Dia percaya bahwa Elisa, lalu bagaimana dengan Elisa? Dia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan yang ikut campur. Nah, yang menyembuhkan anak ini adalah Tuhan. Lalu dia, kita lihat di sini, ya. Lalu ia membaringkan anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak anak itu, dan karena ia meniarap ke atas anak itu, maka menjadilah panaslah anak itu. Tadi kan yang tadinya kan dia dingin. Lalu ibunya itu membawa kepada Elisa, Elisa, anakku ini seperti ini. Lalu dia percaya Elisa akan mendoakan, ya, akan menyembuhkan. Lalu Elisa pun berdoa kepada Tuhan, lalu dibaringkanlah anak ini, adik-adik. Lalu dikatakan tadi di sini, sesudah ia berdiri kembali jalan rumah itu, nah, dilihatnya lah ke sana kemari dan dia meniaraplah anak itu, adik-adik. Nah, baru, anak itu tadi kan sudah panas, dia sudah mulai melek itu, lalu dia dia gitu, lalu mata anak itu juga bagaimana? Ya, anak itu bersih sampai 7 kali, adik-adik, ya. Maka bersihlah sampai 7 kali. Hatim, sampai 7 kali, adik-adik. Lalu membuka matanya. Nah, itu dia, membuka matanya, adik-adik. Lalu lihat ini, kan? Nah, dia membuka matanya. Nah, lalu Elisa pun memanggil Egaza supaya dipanggil ibunya. Nah, ada apanya si namanya Egazi, ya. Dipanggillah ibunya. Wahai perempuan Sudem, dikatanya, lihatlah anakmu. Nah, lalu begitu dilihatnya anaknya, deh, oh, sudah sehat, betapa bahagianya hatinya ibu ini. Lalu apa yang dilakukan perempuan ini? Dia bersyukur, berterima kasih kepada Elisa, ya, kepada Elisa. Nah, dia bersyukur dan berterima kasih kepada Elisa dan dia bersyukur dan berterima kasih kepada Elisa. Nah, Elisa mengatakan bahwa yang menyembuhkan dia adalah Tuhan sendiri. Nah, dia bersyukur dan berterima kasih, adik-adik, karena anaknya tadi dapat sembuh. Betapa bahagianya hatinya. Yang menyembuhkan dia siapakah? Yang mendoakan Elisa, yang menyembuhkan adalah Tuhan sendiri. Dan perempuan ini ibunya bersukacita sekali. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa yang pernah di sini sakit? Iya, sakit itu tidak enak, kan? Nah, kalau sakit itu tidak enak, terus datanglah mama dan papa selalu merawat kita, membawa ke dokter, berobat ke rumah sakit. Pasti mama kita supaya kita sembuh, adik-adik. Nah, kita selalu didoakan. Nah, di sekolah minggu, nah ternyata dikatakan di sini, kalau kita sakit kita berdoa kepada Tuhan, tapi jangan lupa juga mau makan obat dan makan juga supaya kita
obat dan makanan kita diberkati Tuhan dan kita memperoleh kesembuhan. Nah, setelah sembuh bagaimana sikap kita? Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Nah, tadi ini anak yang tadi sudah sakit, tangannya sudah dingin, kakinya sudah dingin, lalu ibunya sudah sangat khawatir sekali, lalu dia datang kepada hamba Tuhan, lalu dia minta didoain. Lalu bagaimana? Hamba Tuhan mendoain, lalu dia bagaimana? Tuhan memberkati, Tuhan menjawab doanya, dan anak ini dapat sembuh. Dan betapa bahagianya ibunya karena anaknya sudah sembuh. Nah, kita juga apabila kita sakit pasti hati orang tua kita sedih, khawatir, tapi Tuhan kalau kita udah sembuh pasti hati mama kita sangat bahagia sekali dan kita juga pasti bahagia sekali. Nah, kepada siapakah kita meminta kesembuhan dan memohon? Hanyalah kepada Tuhan saja, karena Tuhan itu adalah Tuhan penyembuh bagi kita. Nah, kalau begitu kita anak sekolah minggu selalu memohon dan meminta kepada Tuhan saja, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik yang selalu mau mendengarkan doa-doa kita. Nah, sama seperti ini, perempuan Sudem dan anaknya sakit, perempuan Sudem ini, lalu dia menyerahkan kepada Nabi Elisa dan Nabi Elisa mendoakan kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan doanya dan anak ini memperoleh kesembuhan dan orang tuanya merasa berbahagia sekali. Nah, kita juga orang tua akan kita selalu berbahagia sekali kalau kita selalu menjadi anak yang sehat, anak yang pintar. Nah, di sekolah minggu firman Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini mengajari kita supaya kita selalu memohon dan meminta hanya kepada Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah firman-Mu yang kami dengar, bahwa kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan penyembuh yang selalu menyembuhkan seketika kami dalam keadaan sakit. Tuhan menyembuhkan kami. Kami percaya kepada Tuhan saja. Terima kasih, berkatilah anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, di sekolah minggu kita akan menyerahkan persembahan kita. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita bernyanyi, marilah kawan. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Satu kali lagi adik-adik. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Ya, kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan
kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Ya. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu, dan kami guru sekolah minggu mengucapkan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.